Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pecinta liman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ammar Faisal hadir kembali menyapa Anda pada kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis, kalender yang ke-12 di bulan Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2018. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan satu kajian Islam ilmiah rutin yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fairuz MA Hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-7. Dan pada sesi yang kedua nanti kami juga buka kesempatan bagi Anda pecinta liman yang ingin bertanya secara langsung seputar materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Dan alhamdulillah kita telah tersambung bersama Al-Ustadz dari studio SNTV di Kota Batam. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita sebagai hamba, memperhambakan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 prinsip dasar yang harus diketahui setiap orang mukmin. Adapun pembahasan yang lalu kita telah mulai dan kita akan ulangi sejenak. Al-Aslul Awal, prinsip pertama yang wajib diketahui oleh setiap orang-orang mukmin, yaitu mengenal Tuhannya. Fa idza qila laka man rabbuka, jika ada yang bertanya kepadamu, siapakah kiranya Tuhanmu? Faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah, Tuhanku dialah Allah. Alladzi Rabbani wa Rabba jami'al alamin, dialah Tuhanku Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, memeliharaku, mengatur alam semesta, mengatur diriku. Ya Rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dialah yang telah mengatur seluruh urusan alam semesta, mencurahkan kepada seluruhnya nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah Tuhan yang aku ibadati. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada Tuhan bagiku yang berhak diibadati kecuali Dia semata. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah Rabbul Alamin adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, dialah Tuhan sekalian alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan segala sesuatu dari selain Allah dialah alam. Ya, kita alam, gunung-gunung alam, lautan alam, langit alam, segalanya alam dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya adalah ciptaan Allah, di bawah kontrol Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah bagian daripada alam semesta. Kita ini adalah bagian daripada alam semesta yang begitu luas. Alangkah kecilnya kita, ya, alangkah kecilnya manusia dibandingkan dengan negeri di mana dia berada. Alangkah kecilnya negerinya jika dibandingkan dengan dunia. Alangkah kecilnya dunia jika dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Alangkah kecilnya seluruh alam semesta dibandingkan dengan langit, ya, pertama sampai ke-7. Alangkah kecilnya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah. Alangkah kecilnya kursi dibandingkan dengan arsy. Ya, alangkah kecilnya arsy dibandingkan Allah Jalla wa Ala. Seluruhnya adalah alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan disebut dengan kata-kata alam yang menunjukkan adalah simbol atau lambang, karena dengan hal tersebutlah kita mengenal Allah Jalla wa Ala, mengenal kebesarannya.
Fa idza qila laka, jika ada yang bertanya kepadamu, bima arafta rabbak, bagaimanakah engkau mengenal Tuhanmu? Allah sesuatu yang gaib, tak mampu kita lihat di dunia ini karena keterbatasan kita, bukan karena Allah tidak ada, Allah ada. Ya, tapi kita tak mampu melihatnya. Kapankah kita mampu melihatnya? Kelak di hari akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di negeri akhirat kita akan pasti melihat Allah Subhanahu wa taala jika kita memang bagian daripada orang-orang beriman. Ya, di dunia Allah tidak terlihat. Di hari kiamat ya akan dilihat oleh orang-orang beriman. Kata Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun, wajah pada saat itu begitu bercahaya, ila rabbiha nadhirah, ketika melihat kepada Tuhannya. Berkata Nabi, innakum satarawna rabbakum iyanan, sesungguhnya kalian pasti akan melihat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesakan melihatnya. Karena Allah tak tampak di alam semesta ini, bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam perkara keimanan, bukan segala yang tak tampak kita imani. Jangankan Allah Jalla wa'ala, jangankan malaikat-malaikatnya, banyak yang berkaitan dengan perkara-perkara di dunia ini kita tak melihatnya, tapi dia ada. Angin tak kita lihat, ya, tapi dia ada. Ruh yang bersama kita tak kita lihat, tapi dia ada. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kaifiat, bagaimana hakikat ruh. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tak tampak, tapi dia ada. Bagaimana mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah, aku mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Ya, dengan ayat-ayatnya. Dan ayat secara bahasa maknanya adalah tanda. Ayatun maknanya alamatun atau amaratun. Dan tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala disebut ayat. Dan ayat itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada namanya ayatun syar'iyyah. Apa itu ayatun syar'iyyah? Tanda-tanda akan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam kitab-kitabnya melalui lisan Rasulnya. Inilah namanya ayatun syar'iyyah. Bagaimana kita mengenal Allah Jalla wa'ala? Dengan ayat-ayat syar'iyyah yang telah dia katakan dalam kitab-kitabnya. Allah telah turunkan wahyu kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud, kepada Rasulullah, dan kepada setiap nabi. Setiap nabi membawa ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya ayatun syar'iyyah. Dengan itulah kita mengenal Allah Jalla wa ala. Bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman, ayatun syar'iyyah, ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya dapat terlihat pada Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Quranul Karim terdapat padanya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bacalah ayat-ayatnya. Ya, ayat dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang begitu indah, berdoalah dengannya. Jadi bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Dengan ayat, dengan ayat-ayatnya. Ayat apa? Ayatun syar'iyyah. Itu berupa wahyu yang tertuang dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh para rasul. Dan kita umat Islam dengan wahyu yang diturunkan kepada Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Quran yang kita baca. Dalamnya ada ayatun syar'iyyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya Allah. Ya. Di sanalah Allah memberitahukan tentang dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Tabaraka wa ta'ala. Dan di sana pula Allah memberitahukan tentang perintah-perintahnya, tentang larangan-larangannya, tentang hukum-hukumnya. Ya, dari situlah kita tahu ada Allah Jalla wa'ala, ada yang merintah kita. Kita diciptakan Allah untuk diperintah dan dilarang. Ya, dan dalam kitab itu juga ada berbagai macam informasi tentang segala sesuatu, perkara yang telah lampau, tentang para nabi dan umatnya, dialog antara nabi dan umatnya, bagaimana umat yang menentang Allah tenggelamkan. Ini semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang akan datang tentang huru-hara hari kiamat dan seterusnya. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Tadi saya sebutkan ada dua ayat, ayatun syar'iyyah berupa ya kitab-kitab yang diturunkan, wahyu, Quran, yang Al-Quran tersebut ya
membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut dalam sunnah Rasulullah SAW. Dengan Quran yang dijelaskan oleh sunnah, kita pun mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya ayatun syar'iyyah. Adapun yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah? Yang kedua dengan ayatun kauniyah, dengan ayat atau tanda-tanda kebesaran yang Allah titipkan pada alam semesta. Engkau mengetahui bagaimana dahsyatnya gunung, yang begitu kekarnya gunung, tinggi menjulang, kokoh. Subhanallah. Maka engkau akan terbayang, tak akan mungkin gunung ini ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya. Subhanallah. Dan tatkala kau lihat gunung meledak, meletus, mengeluarkan lava, mengeluarkan awan panas, tahulah engkau, pasti gunung itu tak akan mungkin dia meledak sendiri. Ada yang memerintahnya, karena ada yang menciptakannya. Tak mungkin gunung ada sendiri. Subhanallah. Kau lihat lautan yang begitu luas, samudra yang begitu dalam, warna yang begitu indah, warna samudra, terkadang warna biru, terkadang warna hijau, dalamnya dengan segala macam ikan-ikannya yang bermacam-macam jenisnya, dari ikan yang paling kecil yang tak akan pernah mau besar, sampai ikan yang besar, ikan paus. Ya, dengan itu kau kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin begitu banyaknya ikan-ikan itu seluruhnya tak ada yang menciptakannya. Ya, seluruhnya Allah beri rezeki, tak akan mungkin tidak ada yang berinya rezeki. Allahu Akbar. Bagaimana ikan bertelur yang jumlahnya ribuan. Subhanallah. Bagaimana yang namanya cumi-cumi, yang namanya sotong, yang namanya kepiting, semua makhluk lautan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang aneh-aneh bentuknya, ya, yang ada darat mirip-mirip dengan ada yang di laut. Ya, darat ada namanya kuda di lautan, ada juga kuda laut yang bentuknya mirip-mirip tapi berbeda. Ya, di daratan ada anjing, di laut juga ada anjing laut, dan begitulah seterusnya. Kau lihat daratan yang begitu luas, terhampar, padang pasir yang begitu luas. Ya, kau lihat ke atas ada langit yang begitu luas. Padanya ada bintang-bintang yang begitu besarnya, dahsyatnya. Ya, matahari yang ada padamu, bulan, bintang, semuanya ayat. Ya, kata beliau, wa min ayatihi al-lail. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah akan adanya dia adalah datangnya malam, al-lail. Bagaimana kau lihat malam datang secara perlahan tapi pasti. Ya, menyelimuti bumi, gelaplah bumi. Ya, sebagian malam, sebagian bumi mengalami masa siang. Subhanallah. Ya, wa min ayatihi al-lail wan nahar. Di antara tanda-tanda menunjukkan wujudnya Allah adalah tanda yang begitu besar di alam semesta berupa kedatangan malam. Jika malam hilang, datanglah siang. Nanti siang beranjak kepada sore, ya, kemudian lambat laun cahaya pun meredup, tenggelamlah matahari, datang pula lah malam, berganti-ganti. Siapa yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam? Allah. Apakah ada raja-raja dunia yang mampu menahan malam, ya, masuk ke dalam siang dan sebaliknya? Tak ada. Ya, min ayatihi al-lail wan nahar. Antara tanda-tanda kebesarannya siang dan malam. Allah ingin tunjukkan kepada manusia kekuasaannya. Ada tempat tertentu yang Allah ciptakan malam sepanjangnya, sepanjang masa malam, atau setengah tahun malam, setengah tahun siang. Allahu Akbar. Ya, Allah buat musim-musim yang adanya malam dan siang. Allah buat juga musim-musim, ya, yang berganti-ganti. Ada musim gugur, semua dedaunan gugur untuk mempertahankan dirinya. Ada musim namanya musim dingin yang begitu menusuk tulang, musim salju, macam-macam, musim semi, musim panas. La ilaha illallah. Wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran adalah adanya matahari yang tak pernah ingkar janji, senantiasa dia terbit. Wallahi, tak pernah kita melihat matahari terlambat terbit, ya, terlambat tenggelam, tetap sebagaimana biasa ada matahari. Wal qamar, ada juga bulan. Keduanya tak pernah saling berlomba, semuanya sesuai dengan ketentuan yang telah Allah gariskan. Kata Allah, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tak boleh saling mendahului, matahari mendahului bulan, ya, dan malam mendahului siang. Kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar dengan ketentuan yang telah Allah gariskan. Kau ketahui Allah dengan ayat kauniyah, ya, dengan matahari, dengan bulan. Ya, wa min makhluqatihi as-samawatus sab'.
Kau kenal Allah, dialah Tuhan yang Maha Pencipta yang begitu dahsyatnya dengan 7 lapis langit yang Dia bangun. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami telah bangun di atas 7 lapis langit. Wal araduna sab', engkau kenal Allah dengan 7 lapis bumi ini. Wa man fihinna wa ma bainahuma, engkau kenal Allah dengan adanya makhluk yang terdapat ya di langit maupun di bumi, dan makhluk yang terdapat antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya, ada makhluk ciptaan Allah yang terdapat antara langit dan bumi. Apa dia? Bintang-bintang, ya, planet-planet, burung-burung yang terbang antara langit dan bumi. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil atas itu semua firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan adanya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, al-lailu wan nahar, adanya malam dan adanya siang, wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi, maka jangan pernah kalian sujud menyembah matahari, karena dia besar, tak pernah ingkar janji, cahayanya begitu dahsyat menyinari bumi, sehingga sebagian orang salah kaprah menganggap matahari inilah Tuhan. Karena itulah tak usah heran kita mendengar dan mengetahui sebagian umat menyembah matahari. Orang Mesir kuno menyembah matahari, mereka sebut dengan Dewa Ra. Orang-orang Jepang sana ya juga menyembah matahari, menganggap dia adalah dewa. Dan sebagian umat manusia menyembah matahari, iyadzan billah, padahal matahari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada matahari wal qamar, dan ada juga bulan. Ya, la tasjudu lisyamsi, jangan pernah kalian sujud menyembah matahari, wala lil qamari, tidak pula sujud menyembah bulan, karena semuanya makhluk. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan segalanya, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan dan bintang-bintang, menciptakan malam dan siang. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wasjudu lillah, maka sujudlah kepada Allah yang menciptakan segalanya, ya, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan seluruhnya. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalah kalian menganggap, mengklaim kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, inna rabbakumullah, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan langit yang banyak dan bumi, fi 6 ayyam, dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, setelah itu Allah bersemayam di atas 'arsy. Yughshil laila an-nahara, ya, yughshil laila an-nahara, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutupkan ya malam ya pada siang. Yatlubuhu hathithan, yang perubahan itu berjalan secara perlahan-lahan. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan yang namanya matahari, rembulan, bintang-bintang, semuanya musakhkharatin, berjalan dengan perintah Allah, bi amrihi, ya, semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu, ketahuilah seluruh makhluk miliknya, wal amru, segala perintah juga miliknya, dia yang berhak memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Tuhan Allah, dialah Tuhan pencipta alam semesta. War-rabbu, apa itu Rabb? Tatkala kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin, apa itu Rabb? Ar-rabbu huwal ma'bud, ar-rabbu adalah Tuhan yang berhak diibadati, al-ma'bud. Ya, sebagian umat mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, tapi tak mau menyembah Allah semata. Mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Mereka menyembelih untuk Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdoa meminta kepada Allah juga meminta kepada selain Allah. Inilah yang namanya syirik. Maka pada hakikatnya apabila kita mengakui Allah dialah Rabb kita, war-rabbu huwal ma'bud, yang wajib diibadati, maka janganlah kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah mencipta alam semesta, memeliharanya, mengaturnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ada pun dalil bahwasanya yakni ar-rabbu itu adalah Tuhan yang wajib diibadati, firman Allah Subhanahu wa taala,
yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Allah berfirman, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah, ibadatilah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jadi Allah Jalla wa Ala wajib diibadati. Ar-Rabbu tabaraka ta'ala wajib disembah. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena dia yang telah menciptakan kalian. Yang tak pernah mencipta, mengapa kita sembah? Alladzi khalaqakum, ya, walladzina min qablikum, dia pula yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nenek moyang kita semua Allah ciptakan, ya. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan, sembahlah Tuhan Allah yang menciptakan kalian, menciptakan orang tua kalian, nenek moyang kalian, dan yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar, firashan. Di atas bumi terhampar inilah kalian bisa berdiri tegak, membangun istana kalian, berjalan dengan nikmatnya. Subhanallah. Dia yang telah menundukkan untuk kita bumi, ya, yang harus kita syukuri. Tatkala kita kufur, bumi yang tunduk kepada kita ini bisa, ya, menjadi azab bagi kita. Ya dan billah, sebagaimana yang kita ketahui, sebagian orang bermaksiat Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Jadi hakikatnya Ar-Rabbu, Tuhan pencipta alam semesta, dia yang berhak diibadati. Ya, kenapa? Karena dia menciptakan langit dan bumi, yang menghamparkan di bumi sebagai hamparan, was-samaa'a bina'ah, dan membangun langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama', dialah Tuhan yang telah menurunkan dari langit berupa air, itu hujan. Fa akhraja bihi minas thamarat, dengan hujan tersebut dia tumbuhkan pula tumbuh-tumbuhan. Ya, rizqan lakum, semuanya untuk rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangankan pernah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah apabila kalian mengetahui. Ikhwatul kiram rahimakumullah, banyak orang-orang tahu bahwasanya Allah yang mencipta, tapi herannya mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda melihat fenomena orang-orang berbuat kesyirikan di kuburan, ya, ada yang meminta kepada ahli kubur dan yang menganggap ahli kubur tersebut mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Jika Anda tanyakan kepadanya, siapa yang mencipta alam semesta? Mereka akan mengatakan Allah tabaraka ta'ala. Ya, maka setiap makhluk itu mengakui Allah yang mencipta, tapi masalahnya mereka tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka juga berikan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyadzan billah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir berkata, al-khaliqu li hadhil asya', yang menciptakan segala sesuatu ini, dia yang menciptakan Isa bin Maryam, menciptakan Musa, menciptakan lain-lainnya, yang menciptakan seluruh manusia ini, ya, al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah, dialah yang paling berhak untuk menerima ibadah kita. Bukan kita menyembah Isa sebagai anak Tuhan, karena dia bukan anak Tuhan. Subhanallah, ya. Karena Isa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disembah yang tidak mencipta, bahkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita tahu bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala meyakini dia sebagai pencipta alam semesta, agar kita sembah dia semata dengan berbagai macam bentuk ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan banyak sekali jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mithlul Islam, di antaranya Islam, dengan mengerjakan amalan-amalan Islam. Apa itu Islam? Mengucapkan syahadat, menegakkan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat harta. Inilah Islam, dan ini semua adalah ibadah yang wajib diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mithlul Islam. Mithlul iman, ada juga amalan berupa iman, yaitu amalan hati. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada hati kita untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan pencipta alam semesta. Ya, namanya iman. Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya, meyakini bahwasanya ada kitab-kitab Allah telah turunkan sebelumnya, rasul-rasul Allah utus sebelumnya, meyakini dengan
akan datangnya hari berbangkit, hari kiamat, meyakini segala urusan itu telah Allah putuskan, atau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada amal. Kalau Islam itu amalan zahir, anggota tubuh, lisan yang berkata, yang berucap, gerak-gerik tangan ketika sholat, rukuk, sujud, itu Islam. Harta yang dikeluarkan dalam bentuk zakat, haji, itu Islam. Adapun iman adalah amalan hati yang mengakar ke dalam hati. Semuanya bagian daripada ibadah yang harus dibentukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang zahirnya untuk Allah, tampilannya untuk Allah, salat untuk Allah tampilannya, tapi dalamnya salatnya untuk calon mertuanya contohnya, untuk dipuji manusia contohnya. Maka ini adalah orang-orang yang memalingkan ibadah. Maka contoh-contoh ibadah di antaranya Islam, di antaranya iman, di antaranya ihsan, dan inilah tingkat tertinggi dalam ibadah, yaitu ihsan. Ketika seorang mampu dalam melaksanakan aktivitas ibadahnya, merasa benar-benar dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia serahkan segala ibadahnya yang terbaik, karena dia benar-benar merasa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu du'a, di antara jenis ibadah adalah doa, ya, yang wajib diberikan hanya untuk Allah. Wal khaufu war raja, ada namanya khauf, ada namanya raja, harap dan takut. Wat tawakkulu war raghbatu war rahbah, ada namanya tawakal, ada namanya raghbah, berharap kepada Allah, rahbah, takut dari Allah. Ada namanya khusyu' wal khasyatu wal inabah, ya, ada namanya al khasyah, ketakutan, wal inabah, taubat kembali kepada Allah, wal nazar, ya, menyembelih dalam bentuk nazar atau puasa dan sejenisnya, yang kita akan bahas kelas secara rinci. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha, dan lain-lain dari jenis-jenis ibadah Allah perintahkan, kullaha lillah, semuanya harus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini contoh-contoh ibadah. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan jelaskan secara lebih rinci tentang contoh-contoh ibadah ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Satu 10210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Kami angkat terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara meningkatkan iman dan meninggikan Allah di dalam hati? Begitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ba'd. Bagaimanakah cara meningkatkan iman? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Iman TV, ya, iman itu dapat bertambah-tambah dan dapat juga berkurang. Dan itulah konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu iman? Kata para ulama, iman itu adalah qaulun bil lisan. Iman adalah ucapan seseorang dengan lidahnya bahwasanya dia beriman dalam bentuk ucapan syahadat, qaulun bil lisan, yang diikrarkan dengan lisannya, wa i'tiqadun bil janan, yang diiringi dengan keyakinan hatinya, ya, karena orang-orang munafik mengucapkan dengan lisan apa yang tidak diyakini hatinya. Kemudian wa amalan bil arkan,
mengamalkan segala macam bentuk perkara-perkara atau bagian daripada iman, karena iman ini menuntut amal. Ya, yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan berbuat taat kepada Allah, wa yanqusu bil isyan, akan berkurang dengan kemaksiatan. Bagaimana senantiasa menjaga iman, ya, agar tetap ya ada dalam hati kita? Pertama dengan doa, memintalah kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah menjaga kita dalam iman. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak didengarkan oleh Anas adalah ucapan Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah kami di atas ketaatan kepadamu. Maka apabila Anda ingin tetap iman itu bercokol di dada, tidak hilang, tidak lepas, bertambah, maka hendaklah Anda memperbanyak doa kepada Allah, minta agar Allah kokohkan kita dalam keimanan. Adapun yang kedua, jemaah dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab menambahnya iman adalah ilmu. Ya, kalau kita perhatikan ya dalam Al-Qur'an surat Al-Asr wal Asr, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang merugi, Allah kecualikan orang-orang beriman. Ya, siapakah mereka orang-orang beriman? Orang-orang beriman itu adalah orang yang benar-benar memiliki ilmu yang dalam dengan apa yang mereka yakini. Iman itu adalah natijah atau hasil daripada ilmu. Orang yang memiliki ilmu yang dalam semakin dalam dan kuat imannya. Orang yang ilmunya dangkal, maka imannya pun dangkal pula. Jika Anda ingin iman tetap bercokol, tetaplah timba ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan? Dialah ilmu yang menghidupkan manusia di dunia dan akhirat, yaitu ilmu tentang Allah Jalla wa Ala. Apabila kau ingin imanmu tetap senantiasa bersarang, ya, tidak meninggalkan dirimu, hendaklah kau senantiasa menghadiri kajian-kajian, majlis-majlis ilmu para ulama. Ya, dengan itulah kau tahu bagaimana engkau menyambung hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana kau harus berdoa, bagaimana kau harus minta apa yang kau minta, dan seterusnya. Maka ya, iman itu akan bertahan ketika orang memiliki ilmu tentang apa yang dia imani. Kenapa ada orang murtad? Jawabannya karena ilmunya tentang iman begitu sedikitnya, dangkalnya, sehingga dia tak bisa membeda-bedakan antara Islam dengan selain Islam. Subhanallah. Adapun yang ketiga, yang tepat, yang senantiasa dapat membuat engkau terjaga dalam keimananmu, hendaklah engkau senantiasa bersama orang-orang yang saleh. Cari lingkungan yang saleh, cari kawanan yang saleh, cari majelis ilmu, dikumpulkan di sana orang-orang saleh, karena mereka akan membuat engkau senantiasa bersemi imanmu. Ya, mengingatkan engkau ketika lalai, menggiring engkau ketika engkau tersalah, engkau ketika tersesat, maka hendaklah engkau hidup di tengah orang-orang saleh. Ya, hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ini kiat untuk dapat menjaga keimanan. Wallahu tabaraka wa taala alam. Ini kiat untuk dapat menjaga keimanan. Wallahu tabaraka wa taala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz, dan semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda pecinta Iman yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 03137102210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, bolehkah beriman sebatas tauhid rububiyah saja, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bolehkah kita hanya mencukupkan diri dengan beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta? Kita katakan orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah semata, dia hanya yakin hanya Allah pencipta alam semesta, maka kita katakan dia belum beriman. Tak cukup hanya mengandalkan iman dengan rububiyah. Andai kata iman dengan rububiyah cukup, maka akan dianggap berimanlah iblis, karena iblis begitu kenal dengan Allah. Iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan dialog antara iblis dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak Allah Subhanahu wa taala membuat dialog antara
Iblis dan Allah. Di antaranya Iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Ya Tuhan, bagaimana aku sujud dengan makhluk yang kau ciptakan dia dari tanah sementara kau ciptakan saya daripada api. Khalaqtani min nar. Ini menunjukkan Iblis mengakui Allah penciptanya. Tapi tetap Allah mengusirnya, mengutuknya, mengeluarkannya dari surga. Ya, dan dia adalah makhluk yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tak cukup hanya mengandalkan iman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman dengan uluhiyah Allah. Tuhan yang kita yakini hanyalah Dia mencipta alam semesta, memelihara, mengaturnya, wajib disembah hanya kepadanya semata kita beribadah. Itu namanya tauhid rububiyah. Dan inilah misi para nabi dan rasul. Mereka datang bukan mengajarkan yang menciptakan alam semesta Allah, bukan itu. Karena mereka telah mengetahui dengan fitrah mereka, tapi mereka datang agar mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Ustaz ya, pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz, apa bahayanya jika kita berilmu sebelum berdakwah atau berdakwah sebelum berilmu, begitu Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, dalam perkara-perkara dunia kita wajib memastikan dahulu bahwasanya orang itu akan sukses ketika punya ilmu sebelum segalanya. Dalam perkara dunia, dalam urusan dunia, tak akan mungkin orang sukses tanpa ilmu. Petani tak akan mungkin sukses tanpa ilmu. Jika dia bertanam sembarangan tanpa memiliki ilmu bagaimana cara memilih benih yang baik, bagaimana cara menanam, bagaimana jaraknya, bagaimana pupuknya, gagal. Nelayan kalau tak memiliki ilmu bagaimana dia memancing, bagaimana menjaring, bagaimana mengetahui arus, bagaimana mengetahui angin, tak akan mungkin berhasil. Dokter demikian dalam segala hal, maka demikian juga dalam perkara agama. Orang tak akan pernah berhasil beruntung dalam perkara agama ini, benar amalannya, diterima amalannya, sampai jika dia benar-benar mengetahui ilmunya apa yang dia lakukan. Karena itulah tak akan mungkin orang beramal tanpa ilmu, mustahil. Mungkin dia beramal sembarangan, tapi tak akan mungkin amalnya itu menjadi benar. Tak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatul kiram rahimakumullah, Imam Al-Bukhari telah jauh-jauh hari menyebutkan dalam hadis sahihnya sebuah terjemah, dia katakan kita babul ilmi qabla qawli wal amal, bab berilmu dulu sebelum berkata-kata dan sebelum berbuat. Maka tak boleh orang hanya mengandalkan amal tanpa ilmu. Wajib berilmu terlebih dahulu barulah beramal. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz pada sesi tanya jawab ini. Dan mungkin sebelum kita berpisah ada satu kesimpulan tentang bahasan kita di pagi hari ini Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kita dapat petik dari pelajaran kita pagi hari ini, bahwasanya perkara yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh setiap orang mukmin adalah dia wajib mengetahui, memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya yang telah menciptakannya. Dan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, Allah bentangkan berbagai macam bentuk ayat. Ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Yang memperhatikan ayat syariah, membaca Quran, memahaminya, mentadabburinya, taulah dia ada Allah Jalla wa'ala. Yang memperhatikan alam semesta, taulah dia adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat inilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, bukan sekedar kenal, tak guna sekedar kenal. Setelah kita tahu dialah Rabbul Alamin, maka kewajiban kita adalah benar-benar memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya kepadanya semata. Karena mengenal Allah bahwasanya dia pencipta alam semesta, perkara yang dikenal oleh banyak
umat manusia, iblis pun mengenal Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Kewajiban kita setelah kenal Allah adalah mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.